Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqabal lail wan nahar. Amma ba'du, faya ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla al-qail fi muhkami kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Adha pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan-ketakwaan tersebut tercermin dan terdapat dalam berbagai amal ibadah, terutama adalah dalam ibadah kurban, di mana ketika kali pertama kurban sejarah secara kuno dilakukan oleh dua putra Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, Habil dan Qabil, yang diterima adalah dari kurban orang-orang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima daripada korbannya orang-orang yang bertakwa. Karena itu takwa mesti kita pupuk dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari Idul Adha. Aid artinya adalah hari raya, bukan kembali. Karena itu ketika ada istilah yang sering kita gunakan Idul Fitri maupun Idul Adha, Idul Fitri bukan artinya kembali kepada fitri. Lalu apa makna daripada Idul Adha jika Idul Fitri artinya kembali kepada fitri? Hakikatnya artinya adalah hari raya. Idul Fitri adalah hari raya fitri. Fitri dengan fitrah berbeda. Fitri artinya makan-makan. Secara prakteknya bahwa di Idul Fitri kita kembali makan-makan. Idul Adha adalah hari raya berkurban. Hadirin rahimakumullah, hakikat daripada hari raya adalah bahwa kita merayakan hari raya ini setelah melalui perjuangan, yakni aneka macam ketaatan yang telah kita lakukan. Di Idul Fitri kita sudah melakukan perjuangan selama 1 bulan lamanya,
dengan melakukan ibadah siam Ramadan di siang harinya dan qiyam Ramadan di malam harinya. Bahkan kemudian kita tutup rangkaian tersebut dengan praktek penunaian zakat fitri atau zakat fitrah. Hari ini kita berhari raya. Semestinya kita sebelumnya melalui hari raya ini dengan aneka macam ketaatan yang telah kita lakukan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ada yang melakukan zikir, ada yang melakukan takbir, ada yang melakukan aneka macam kebaikan lainnya, sedekah, infak, dan bahkan puasa sunnah. Baik puasa sunnah dimulai dari 1 Dzulhijjah ataupun hanya bisa melakukan di tanggal 8 dan 9. 8 Dzulhijjah puasa Yaum Tarwiyah dan 9 Dzulhijjah adalah puasa hari Arafah. Tapi hari raya yang kita lakukan bukan saja kita yang merayakannya, bukan saja kita yang merayakan dan merasakan sukacita atau kegembiraan ini, tapi kita juga harus bisa berbagi kepada sesama. Hari ini kita di masa pandemi masih dalam keadaan pandemi bahkan darurat COVID-19. Kita semua masih memaklumi bahwa mungkin di antara karib kerabat, saudara, andai tolak, tetangga, kanan maupun kiri kita, ada yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kita hari ini merayakan hari raya, kita ajak juga yang memiliki ujian apapun itu untuk berhari raya. Substansinya adalah pelajaran Idul Fitri dan Idul Adha. Di Idul Fitri kita mengiringinya dengan berbagi zakat fitri atau zakat fitrah. Di Idul Adha kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini memiliki banyak hikmah dan filosofi, pelajaran yang sangat mendalam dan sangat berarti untuk kita semua. Kita saat berkurban pertama secara nilai sosial kita berbagi. Kalau zakat fitrah kita mungkin hanya berbagi kepada 8 asnaf, 8 golongan mustahik zakat. Tapi di Idul Adha kita justru berbagi kepada semua lapisan masyarakat. Tentu yang diutamakan adalah fuqara dan masakin. Tapi tetangga kanan kiri kita meskipun mampu, mereka juga boleh mendapatkan bagian tersebut. Hanya saja bagi fuqara dan masakin, hadirin, mereka memiliki kesempatan dan dibolehkan jika tidak mampu untuk menjualnya kembali, sebab sudah menjadi hak milik mereka dan mereka boleh menjualnya kembali. Seperti halnya zakat fitri atau zakat fitrah, mereka sudah mendapatkan beras karena mereka butuh, mereka boleh menjualnya kembali. Jadi yang pertama, di Idul Kurban ini kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang tidak mampu. Jika di Ramadan kita berempati merasakan penderitaan orang yang tidak bisa makan, lantas kita berpuasa 14 jam lebih kurangnya kita tidak makan, merasakan penderitaan mereka yang tidak bisa makan, maka di Idul Adha kita mengajak mereka untuk ikut bersama kita makan enak, makan daging. Meskipun mungkin di antara mereka setahun hanya sekali bisa makan enak, yakni makan daging. Yang kedua, secara filosofis juga, Idul Kurban ketika kita menyembelih binatang kurban, baik domba, kambing, sapi, unta, secara fisik kita menyembelih hewan seperti yang disebutkan tadi, tapi secara hakikatnya juga adalah bentuk ketakwaan dan secara akhlakul karimah kita di situ berusaha menyembelih sifat-sifat buruk kebinatangan. Ada pelit, bakhil, ada tamak, rakus, di mana dengan poin kedua digabungkan dengan poin pertama tadi, kita hilangkan ketamakan, kita hilangkan kerakusan, justru kita berbagi kepada sesama.
Substansinya adalah pada ayat 1, 2, dan 3 surah Al-Kautsar yang di permulaan kami sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, Allah berfirman dengan huruf taukid, sesungguhnya, berarti Allah menyampaikan, mengingatkan dengan tegas, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad, juga tentunya kepada kita semua, Al-Kautsar, sering diartikan nikmat yang banyak. Lantas Allah pun mengingatkan bagaimana ekspresi kita, reaksi kita saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nabi diingatkan dengan cara fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu li rabbika, karena Tuhanmu, berarti ikhlas karena Allah Ta'ala, wanhar, dan sembelihlah. Kita memiliki banyak nikmat. Beruntunglah Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kita saksikan, tidak perlulah kita merasakannya, kita cukup melihat bagaimana tetangga kita, saudara kita yang sedang diuji hari ini, diantaranya dengan pandemi penyakit yang sedang mewabah. Mereka harus membayar oksigen sekian menit, sekian puluh ribu, sekian tabung, sekian ratus ribu. Bagaimana jika kita harus membayar oksigen nitrogen yang kita hirup setiap hari ini? Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla melalui perayaan Hari Raya Idul Adha dan substansi ayat Inna a'tainakal kautsar ini. Kita diingatkan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bukti syukurnya kita kepada Allah adalah dengan peduli kepada sesama. Hakikat daripada perayaan Idul Adha di masa pandemi ini adalah bagaimana kita memiliki rasa kepedulian sosial kepada sesama. Ingatlah Bapak Ibu sekalian bahwa kita dalam agama Islam diajarkan bukan sekedar kesalehan secara ritual individual saja. Kita sholat 5 waktu, kita puasa, haji, umroh, zakat, itu bukan sekedar kesolehan untuk diri kita saja, tapi bagaimana kita juga membangun kepedulian terhadap sesama. Di komunitas kita atau jamaah kita, minimalnya secara kecil, lingkup terkecil adalah di lingkup komunitas jamaah Masjid Nurul Iman ini, kita bangun kepedulian. Kita tengok kanan kiri kita, jamaah kita, siapa yang biasa hadir lantas tidak hadir. Bisa jadi tidak hadir karena sakit, bisa jadi hadir karena udzur tertentu, yang mana itu harus bisa mengetuk kepedulian kita terhadap sesama. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Karena itulah mari kita buktikan kepedulian kita terhadap sesama dengan berkurban. Dan semoga dengan kurban yang kita praktekkan pada kesempatan ini menjadi kebaikan yang akan kembali untuk kita semua. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 272, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, mengakhiri khutbah pada kesempatan pagi ini, mari kita perkuat kembali solidaritas di antara
kita semua, wabil khusus ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Apabila ada di antara kita yang sedang sakit, walaupun itu di antara adalah penyakit yang saat ini mewabah, itu bukan sebuah aib. Justru akan menjadi aib manakala kita tidak menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Aib justru ketika kita tidak membantu terhadap sesama. Mungkin saja hanya cara dan teknisnya yang harus kita sesuaikan dengan protokol kesehatan yang dilakukan. Karena itu sekali lagi, agama kita mengajarkan untuk senantiasa membantu terhadap sesama. Banyak dakwah yang dilakukan, tapi dakwah yang paling jitu dan bisa mengena kepada sesama adalah dakwah akhlakul karimah, dakwah keteladanan. Bagaimana orang mau mengikuti syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita saja yang membawa, yang menyampaikannya hanya dengan tutur lisan tapi tidak dengan perbuatan. Karena itu jadikanlah perbuatan yang kita lakukan menjadi keteladanan untuk sesama, wabil khusus untuk saudara-saudara kita ataupun tetangga kerabat kita ataupun orang lain yang lintas iman, sehingga ini menjadi asbab mereka mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini orang gemar menonton, maka pertontonkanlah akhlakul karimah, akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang banyak yang terkenal bukan untuk mengenalkan diri sendiri, tapi mengenalkan syariatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui teladan akhlakul karimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akhirnya mari kita berdoa semoga Allah menghindarkan kita semua, menghindarkan saudara kita semua, menjaga negeri ini dari segala malapetaka dan keburukan. Semoga pandemi ini segera berakhir, wabah ini segera usai, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulina ajma'in, amin ya rabbal alamin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دابنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا واكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والقرنا والوباء والفتن والغموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر الجيران الكفار المبتدعين والظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.